Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa PGMI dalam mata kuliah Matematika SDMI. Ini nanti materi pertama ini kaitannya dengan cakupan pembelajaran sama hakikat dari matematika. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini, yang kita pelajari walaupun dengan sistem daring, tetap bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Baik, yang pertama mengenai hakikat matematika dan juga pembelajarannya. Hakikat dari matematika pertama adalah matematika itu tidak memiliki definisi baku. Banyak sekali definisi mengenai matematika, tapi kalau saya pribadi yang paling saya sukai dalam mendefinisikan matematika adalah dia merupakan kristalisasi dari logika itu sendiri. Artinya, kalau kita berbicara matematika, maka pasti akan bersangkutan langsung dengan logika. Di mana logika ini kan benda abstrak. Nah, benda abstrak ini dicoba untuk dikristalkan, dicoba untuk dikeluarkan makna aslinya dengan sesuatu yang bisa dilihat dan bisa digambar dengan menggunakan simbol-simbol. Maka saya bisa katakan logika tersebut ketika mengkristal dalam sebuah simbol, itulah proses dari matematika itu sendiri. Lalu matematika adalah ilmu tentang penalaran logis dan masalah-masalah terkait bilangan. Jadi bisa dikatakan matematika itu penalaran logis dengan menggunakan bilangan. Di mana bilangan ini bukan semata-mata hanya bilangan 1, 2, 3, 4, 5, tapi ini kaitannya dengan semua simbol yang ada di dalam matematika. Jadi secara garis besar matematika itu adalah soal bagaimana pemikiran logis, di mana simbol-simbol bilangan, rumus, dan juga lain sebagainya itu digunakan untuk menggambarkan bagaimana matematika berjalan, bagaimana penalaran itu dilakukan. Saya bisa katakan mudahnya itu adalah matematika itu adalah konsep berpikir, konsep bernalar, tetapi media yang digunakan adalah simbol-simbol. Simbol-simbol yang kita kenal adalah ada bilangan, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, itu simbol semuanya itu. 1 mensimbolkan ada benda 1, 2 mensimbolkan benda 2, dan lain sebagainya. Lalu ada lagi tentang huruf, misalnya ada X, Y, Z, A, B, konstanta, variabel, plus, minus, bagi, kali, itu semuanya juga simbol. Nah, simbol-simbol itu digunakan untuk menjadi media penalaran bagi matematika. Ini sangat berbeda dengan filsafat. Filsafat adalah suatu nalar berpikir di dalam suatu kehidupan. Dalam kehidupan nyata. Jadi kehidupan nyata itu adalah media. Lalu filsafat itu adalah alat untuk berpikir logis terkait apa yang terjadi di dalam kehidupan. Tapi kalau matematika, dia mencoba untuk menalarkan logis, tetapi objeknya atau media yang digunakan itu bukan apa yang terjadi di sekitar kita, tapi yang digunakan adalah simbol-simbol yang sudah disepakati. Misalnya simbol angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, X, Y, Z tadi, dan lain sebagainya. Jadi itu sedikit gambaran mengenai bagaimana matematika bernalar, yang membedakan pula antara matematika dengan filsafat. Kalau filsafat itu kehidupan nyata, kalau matematika itu selalu menggunakan simbol. Maka sering ada yang mengatakan matematika itu logika simbolis gitu. Selanjutnya masih tentang hakikat matematika. Semua objek kajian dalam matematika, baik kalkulus, aljabar, statistika, dan lain sebagainya, itu semua dapat dikembalikan pada pokok pembahasan himpunan dan fungsi. Mudahnya, himpunan dan fungsi adalah puncak hierarkis dari masalah matematika. Bisa dikatakan semacam kayak entitas awal dari pemikiran matematika itu adalah himpunan dan juga fungsi. Jadi kalau kita bertanya, dalam semua kajian matematika ada banyak sekali. Contoh, kalkulus, lalu aljabar, geometri, kombinatorik, statistika, lalu ada matematika terapan, dan lain sebagainya. Dalam semua objek kajian matematika ini, semuanya akan kembali pada satu simbol, di mana simpul awal dari matematika itu adalah himpunan dan fungsi. Maka tidak heran kalau dalam matematika SD yang diajarkan pertama kali adalah tentang bilangan dan juga himpunan. Karena memang pembahasan pertama dalam suatu konsep matematika itu pasti diawali dengan suatu himpunan bilangan. Dan juga himpunan bilangan fungsi ini adalah simpul atau pokok hierarkis. Jadi mudahnya kalau titik awal dalam penalaran matematika itu selalu diawali dengan konsep himpunan dan juga fungsi.
Lalu selanjutnya, sistem dalam matematika itu menggunakan pola penalaran yang deduktif. Deduktif itu kebalikan dari induktif. Deduktif itu berpikir maju. Berpikir maju artinya sebab akibatnya itu selalu maju. Itu konsep berpikir matematika. Linier, lurus gitu ya. Bahkan kadang ada yang mengatakan pasti, ya kan? Maka banyak yang mengatakan matematika itu ilmu pasti. Jadi intinya konsepnya itu selalu berjalan lurus maju. Deduktif. Contoh misalnya. Di dalam kehidupan sehari-hari misalnya, kalau contoh berpikir deduktif itu misalnya makan maka kenyang, kenyang maka kuat, kuat maka bisa beraktivitas gitu. Itu contoh pemikiran deduktif. Tapi kalau pemikiran induktif sebaliknya, bisa beraktivitas karena kuat, kuat karena kenyang, kenyang karena sudah makan. Nah itu namanya induktif. Itu sebaliknya. Jadi ada penalaran deduktif, ada penalaran induktif. Di mana deduktif itu berpikir maju, induktif berpikir mundur. Tetapi kalau di dalam penalaran matematika itu selalu, jadi dalam penalaran matematika selalu maju, selalu deduktif. Cuman nanti dalam penalaran deduktif ini nanti akan menemui kendala dalam pengajaran pembelajaran matematika MI dan juga SD. Nah nanti kita tunda di situ, nanti kita bahas terkait sistem induktif ini di selanjutnya. Yang kedua, penalaran deduktif itu diawali dengan konsep pangkal. Nah, untuk konsep pangkal itu mudahnya seperti ini. Saya berikan gambaran ilustrasi konsep pangkal. Jadi konsep pangkal itu selalu ada hal yang harus menjadi awal. Contoh dalam bilangan misalnya ya. Dalam bilangan itu pangkalnya itu adalah angka 1. Pangkal adalah angka 1. Di mana nanti dari 1 ini akan muncul 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Di mana kalau kita jeli, angka 2 ini dia merupakan, ini bisa didefinisikan. 2 adalah bisa dikembalikan ke 1. 2 adalah 1 tambah 1. Maka 1 ini menjadi pangkal dari suatu bilangan. 3 adalah 1 tambah 1 tambah 1. 4 adalah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 gitu. Jadi dalam matematika harus ada sesuatu yang menjadi pangkal awal. Angka 2 tidak akan pernah ada sebelum adanya angka 1. Karena 2 didefinisikan dengan angka 1. 2 itu didefinisikan dengan angka 1. Maka dari itu nggak mungkin kita mendefinisikan 2 tanpa kita tahu angka 1. Angka 5 adalah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 5 kali. Angka 5 tidak akan muncul, tidak akan pernah ada kalau misalnya angka 1 nggak ada. Atau gini, 5 adalah 4 tambah 1, sama aja. 5 itu harus ada setelah angka 4 dan angka 1 didefinisikan. Kalau 4 dan 1 belum didefinisikan, maka tidak akan pernah muncul angka 5. Itulah konsep pangkal. Jadi konsep pangkal itu yang melatar belakangi atau yang menjadi awal dari konsep berpikir deduktif. Ada angka 1, maka muncul angka 2, karena 1 tambah 1 sama dengan 2. Ada angka 3, karena ada 2 tambah 1. Jadi 3 ini muncul akibat adanya 2 dan 1. Itu berpikir deduktif. 1, maka muncul angka 2, maka muncul angka 3, maka muncul angka 4, dan seterusnya. Lalu misalnya konsep pangkal dari geometri misalnya ya, dari bangun segitiga misalnya, ini contoh saja. Dari bangun segitiga, pangkalnya itu adalah titik misalnya. Dari titik muncullah garis, dari garis muncullah bangun datar, dari bangun datar muncullah bangun ruang misalnya ya. Atau konsep ini jangan segitiga lah, konsep tentang bangun saja ya. Bangun ini bisa bangun datar, bisa bangun ruang, dan bisa bangun dimensi 4, dimensi 5, dan seterusnya. Pangkalnya adalah titik. Kalau kita bertanya, apa itu garis? Garis tidak akan bisa didefinisikan, tidak dapat diketahui maknanya sebelum ada titik. Karena garis adalah kumpulan titik-titik, gitu. Nanti akan muncul lagi konsep mengenai garis lurus. Garis lurus adalah garis di mana titik-titiknya berjajar dalam satu garis, dalam satu lintasan yang lurus. Lalu nanti akan ada muncul bangun datar. Bangun datar adalah kumpulan dari ruas-ruas garis misalnya. Kalau contoh bangun datar kan misalnya segitiga. Segitiga adalah bangun datar. Segitiga adalah kumpulan dari 3 buah ruas garis ya. Kumpulan dari 3 buah ruas garis itu nanti membentuk segitiga. Lalu nanti bangun ruang misalnya kubus. Kubus itu adalah kumpulan dari 4 buah bujur sangkar, di mana bujur sangkar adalah bangun datar.
Lalu ditanyakan lagi, apa itu bujur sangkar? Bujur sangkar adalah kumpulan dari 4 buah ruas garis yang sama besar. Lalu kalau ditanya lagi, apa itu garis? Garis adalah titik, kumpulan titik-titik yang berjalan dari dalam sebuah rute yang lurus. Jadi ini bersebab akibat. Dari titik ini muncullah garis muncullah bangun datar, dari bangun datar muncullah bangun ruang. Dari bangun ruang muncullah bangun dimensi 4, dari bangun dimensi 4 muncullah bangun dimensi 5, dimensi 6, dimensi 7, bahkan nanti sampai ke dimensi tak hingga, dimensi n. Jadi selalu bernalar di dalam matematika selalu diawali dari sebuah konsep yang harus disepakati. Nah itu dia, itulah yang disebut dengan pangkal. Jadi mudahnya pangkal adalah awal dari sesuatu pendefinisian atau konsep yang disepakati. Jadi pangkal adalah sesuatu yang menjadi awal definisi. Nah ini ya, jadi pangkal adalah sesuatu yang menjadi awal definisi yang disepakati. Ini perlu saya garis bawah, yang disepakati. Yang disepakati. Jadi dalam matematika, pangkal titik ini harus disepakati dulu. Apa itu titik? Harus disepakati sebagai apa, itu harus diketahui dulu. Begitu pula dengan ini, 1 itu harus disepakati, bukan didefinisikan. Kalau 2, ini didefinisikan oleh angka 1. 3 didefinisikan oleh angka 2 dan angka 1. 4 didefinisikan oleh 3, 2, dan 1. Tapi 1 ini tidak didefinisikan. 1 ini dia adalah disepakati, bukan didefinisikan. Karena kalau sebelumnya 1 kan nggak ada dalam konsep bilangannya, dalam konsep bilangan yang awal. Kalau bertanya 0 itu bukan pangkal, karena 0 tidak bisa mendefinisikan angka 1. Tapi 0 bisa didefinisikan dengan angka 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Artinya 0 itu adalah sesuatu yang ada setelah angka 1. Seperti itu. Nah mungkin Anda coba nanti agak berfilsafat sedikit di dalam hal ini, karena memang matematika awal ini hakikatnya kita sedang agak berfilsafat di sini. Yang selanjutnya mengenai konsep bahwasannya pangkal adalah penalaran permulaan tadi ya. Pangkal itu adalah permulaan sesuatu yang tidak didefinisikan. Dia tidak didefinisikan tetapi disepakati. Secara hierarkis, matematika memiliki alur deduktif, yaitu pangkal, definisi-definisi, lema, teorema, lalu pembuktian. Jadi ini merupakan awal dari konsep matematika. Pangkal, ada definisi-definisi, ada lema, lalu ada teorema, lalu ada pembuktian. Ini adalah konsep berpikir deduktif di dalam matematika. Kalau saya berikan contoh yang paling mudah, misalnya tentang luas bujur sangkar. Luas bujur sangkar itu perlu didefinisikan dengan pangkal dulu. Pangkal dari bujur sangkar adalah titik. Titik lalu didefinisikan apa itu bujur sangkar. Bujur sangkar adalah kumpulan titik-titik yang membentuk garis, di mana garis itu nanti ketika ada 4 dengan sama besar, sama panjang, maka akan membentuk bujur sangkar. Lalu didefinisikanlah bujur sangkar. Lalu muncul definisi-definisi. Lalu akan muncul lema dan juga teorema. Lema dan juga teorema itu nanti akan memunculkan rumus luas, rumus keliling. Lalu nanti akan dibuktikan berapakah kelilingnya, berapakah luasnya. Sehingga nanti akan muncul rumus-rumus dan juga akan muncul perhitungan-perhitungan. Jadi konsepnya itu mulai dari pangkal, lalu muncul definisi, lalu muncul rumus-rumus, lalu muncul perhitungan-perhitungan, lalu muncul kesimpulan. Mudahnya juga bisa seperti itu. Lalu nilai-nilai pendidikan matematika. Sekarang kita masuk ke pendidikannya. Yang pertama tentang nilai praktis, ya, aplikasi, realistis. Lalu nilai disiplin, ya, berpikir sistematis dan juga kausal. Yang terakhir adalah nilai budaya. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan matematika, di mana pendidikan matematika yang ada saat ini itu biasanya hierarkinya atau prosesnya itu adalah proses dogmatis. Jadi mungkin kita masih ingat dulu waktu SMP atau SMA pernah diajarkan matematika misalnya tentang persamaan kuadrat, lalu diajarkan tentang rumusnya seperti ini, contoh soalnya seperti ini, lalu dikerjakan. Itu namanya pembelajaran matematika yang dogmatis. Dogmatis adalah pembelajaran matematika di mana kalau ditanya kenapa rumusnya demikian, kita nggak akan bisa jawab. Misalnya segitiga itu luasnya setengah kali alas kali tinggi. Kalau kita bertanya mengapa luasnya setengah kali alas kali tinggi, saya kira banyak siswa yang tidak bisa menjawab mengapa rumusnya demikian. Nah, pola-pola semacam itu yang harus kita ubah. Jadi pola-pola bahwasannya matematika adalah dogma, matematika adalah ajaran gitu ya. Matematika adalah sesuatu yang tidak bisa dicari alasannya, itu harus dirubah.
Jadi kalau yang kita kenal dulu kan memang kebanyakan guru mengajarkan sesuatu itu dengan nalar yang deduktif, mulai dari awal, rumus, perhitungan, pembuktian gitu ya. Nah itu harus dirubah. Perubahannya itu kita mulai nanti dengan pembelajaran yang tidak praktis, tetapi nanti pembelajarannya adalah dimulai dengan disiplin yang juga praktis, tapi juga ada sistematikanya dan juga bisa membuat nilai-nilai budaya yang lain. Budaya yang dimaksud di sini adalah budaya bernalar logis nanti. Yang selanjutnya nilai dari pendidikan matematika, sistem matematika bersifat deduktif udah tadi, namun pengajaran di matematika penelitian diajarkan dengan konsep yang induktif. Ini penting sekali nanti. Jadi kalau matematika itu sistemnya adalah deduktif, tetapi nanti dalam praktiknya, pembelajarannya, pengajarannya itu hendaknya dilakukan dengan cara induktif. Contohnya seperti apa nanti kita bahas terakhir waktu membahas tentang pembelajaran yang akan kita lakukan dalam satu semester ini ya. Jadi bagaimana kita menemukan pembelajaran induktif sehingga siswa mampu berpikir deduktif. Ini agak berbalik ya. Mengajarkannya dengan deduktif sehingga siswa mampu bernalar deduktif dengan filsafat yang baik, dengan cara berpikir yang baik. Sehingga di mana pembelajaran induktif ini untuk mengarahkan peserta didik mengalami penalaran-penalaran logis yang jauh dari doktrinasi, jauh dari dogma, penemuan sendiri konsep. Jadi siswa nanti akan menemukan sendiri konsepnya. Bukan siswa untuk menghafal rumus. Nah ini beda lagi. Kalau siswa diajarkan dengan cara deduktif, mau nggak mau pasti siswa akan menghafalkan rumus. Tetapi kalau diajarkan dengan cara induktif, siswa akan menemukan sendiri rumusnya. Nah itu bedanya. Nanti kita akan beri contoh. Penalaran di dalam matematika. Penalaran itu adalah sifat alami dari manusia sebagai hewan yang berpikir. Jadi nalar itu merupakan konsep awal dalam matematika. Setiap manusia itu menggunakan penalaran dalam menyikapi setiap peristiwa, walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Lalu selain itu, sebagai contoh, jika terjadi kecelakaan motor, maka semua orang pasti akan memiliki nalarnya masing-masing. Ada yang nalarnya itu langsung menolong, ada yang nalarnya hanya ngeliatin, ada yang nalarnya justru malah pergi, nggak mau bertanggung jawab, nggak mau tahu, dan lain sebagainya. Itu cara bernalar yang berbeda-beda dalam setiap manusia. Tetapi di dalam matematika, nalarnya itu pasti. Seperti yang saya katakan tadi, kalau filsafat itu masuknya dalam kehidupan, kalau matematika itu di dalam simbolis, di mana simbol itu bersifat kaku. Artinya apa? Artinya penalarannya pun pasti. Seperti yang dikatakan tadi, 2 adalah 1 tambah 1. 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Hasilnya ya hanya itu dong, nggak ada yang lain. Nggak ada 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya atau penalaran logisnya itu hanya ada satu hal. Tidak ada pilihan gandanya. Nggak ada kok 1 tambah 1 bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, nggak bisa kayak gitu. Kalau dalam kehidupan kan bisa. Kalau ada seorang jatuh kecelakaan motor, tadi ya kesimpulannya atau makanya atau akibatnya ada yang nolong, ada juga yang ngeliatin, ada juga yang meninggalkan. Itu kan masing-masing berbeda. Tetapi kalau dalam matematika ada kepastian akibat, di mana akibatnya memang hanya ada satu. Penalaran dalam matematika, penalaran yang sudah terpola membentuk pola pikir ya. Jadi nanti harapannya di dalam matematika ini, jadi saya selalu percaya bahwasannya matematika ini merupakan pelajaran yang paling murni, pelajaran yang akan mengawali dasar berpikir dalam setiap siswa. Jadi siswa itu nanti akan terbentuk nanti di dewasanya itu memiliki nalar yang logis atau tidak, memiliki nalar berpikir yang baik atau tidak, itu tergantung dari matematikanya. Saya bisa katakan demikian. Walaupun tidak berarti orang yang nggak bisa matematika berarti nggak bisa bernalar, karena nalar itu juga tidak hanya lewat matematika. Tapi kalau orang sudah mampu mempelajari nalar matematika, hampir bisa dipastikan pasti dia dari dalam kehidupannya mampu bernalar dengan logis, mampu berpikir dengan sistematis gitu, yang akan membentuk pola pikir yang atau mindset bagi setiap orang itu sangat menentukan kehidupannya. Lalu apa yang biasa dipikirkan itu membentuk pola tentang apa yang dikatakan, menentukan apa yang diucapkan nanti akan menentukan apa yang dilakukan, dan secara akumulasi akan membentuk kehidupan.
Makanya kita bisa katakan budaya itu memang akan dibentuk salah satunya dengan matematika. Kalau matematika mampu untuk membentuk pola pikir siswa, maka pola pikir ini nanti akan membentuk apa yang diucapkan. Membentuk dari apa yang diucapkan, membentuk apa yang dilakukan. Membentuk apa yang dilakukan nanti akan membentuk pola dari kehidupan itu sendiri dan akan menjadi budaya itu sendiri. Kita bisa bayangkan kalau misalnya setiap manusia mampu untuk bernalar dengan sistematis dan juga logis, kemungkinan besar hal-hal yang bersifat kesalahpahaman, percekcokan dan lain sebagainya dalam kehidupan mampu diminimalisir. Tapi harus kita akui di dalam dunia ini, di kehidupan kita, banyak sekali orang yang tidak mampu bernalar logis dan tidak mampu bernalar dengan sistematis. Yang digunakan hanya nafsunya, yang digunakan adalah emosionalnya, sehingga tidak mampu bernalar secara logis. Padahal itu penting sekali, maka disitulah pentingnya matematika di dalam penalaran. Yang selanjutnya adalah penalaran induktif. Tadi dikatakan matematika itu pemikirannya deduktif, tetapi pengajarannya hendaknya dilakukan secara induktif. Di mana penalaran induktif adalah berawal dari konsep khusus yang spesifik, lalu kasuistik untuk merumuskan sesuatu yang umum atau general. Disebut juga generalisasi atau abstraksi. Kalau ini perlu saya contohkan, penalaran induktif ya. Penalaran induktif itu mudahnya, kalau kita punya suatu contoh, misalnya induktif ya, misalnya guru pengen mengajarkan tentang luas persegi panjang. Jadi guru pengen mengajarkan luas persegi panjang. Kalau guru mengajarkan dengan sistem deduktif ya, kalau deduktif, guru akan memberikan rumusnya dulu. Dimana rumusnya apa? Panjang kali lebar, ya kan? P kali L untuk luas persegi panjang. Lalu guru akan memberikan contoh. Lalu akan memberikan contoh perhitungannya gitu aja. Akan memberikan contoh perhitungan. Jadi deduktif itu dimulai dari rumus, lalu akan ada contoh perhitungan, lalu nanti akan didapatkan kesimpulan atau hasil dari hitungannya. Contoh, guru memberikan nilai P kali L. Contoh perhitungan misalnya diberikan persegi panjang dengan panjang 10, lebar 5. Lalu kesimpulannya luasnya adalah 10 kali 5, 50. Kan gitu. Itu contoh berpikir deduktif. Siswa diberikan kayak gitu, ya paham, bisa paham. Dia akan bisa paham. Tapi dia hanya akan menghafalkan rumus panjang kali lebar. Dan ketika ditanya, hai nak, kenapa rumus persegi panjang kok panjang kali lebar? Dia akan menjawab, ya di buku kayak gitu saya nggak tahu alasannya kenapa. Nah, itu yang tidak kita harapkan di situ. Jadi walaupun matematika itu bersifat deduktif seperti ini, rumus, contoh, kesimpulan, untuk pengajarannya itu harus bersifat induktif, sehingga nanti anak akan dibawa untuk mengetahui alasan, bukan untuk menghafalkan rumus, tapi untuk mengetahui alasan. Jadi contoh kalau dalam perhitungan induktif, nanti dibalik, diberikan contoh-contoh kasuistik. Misalnya diberikan masalah dulu, contoh kasuistik misalnya, lalu setelah diberikan contoh kasuistik, melalui siswa diarahkan untuk melakukan abstraksi, lalu menemukan konsep atau yang kita kenal dengan rumus ya. Jadi ini kebalikannya dari sini. Jadi diberikan kesimpulannya dulu, nanti contoh perhitungan lalu rumus. Atau kalau dalam induktif di sini nanti diberikan contoh yang kasuistik, lalu melakukan abstraksi, lalu setelah melakukan abstraksi baru dia menemukan konsep atau rumusnya itu sendiri. Jadi kalau di dalam luas persegi panjang, nanti siswa ini diberikan masalah dulu kasuistik. Misalnya diberikan persegi panjang yang banyak, yang macam-macam ya. Ada yang panjang 10 lebar 5, ada yang panjang 5 lebar 3, ada yang panjang 3 lebar 4, dan seterusnya. Jadi banyak sekali contoh persegi panjang dengan banyak sekali ukuran ya, yang kasuistik intinya. Kasuistik itu artinya yang tertentu berarti yang panjangnya berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Lalu dilakukan abstraksi itu mencoba untuk melakukan tabulasi atau melakukan konsep tadi. Untuk yang panjang 10 lebar 5 luasnya berapa, untuk yang panjangnya sekian lebarnya sekian luasnya berapa. Itu namanya abstraksi. Jadi melakukan tabulasi di sini. Tabulasi hasil atau penemuan tentang berapa sih luasnya, berapa sih
luas dari masing-masing persegi panjang dengan tanpa menggunakan rumus. Nah, ini yang penting. Jadi nanti setelah diketahui persegi panjang dengan macam-macam ukuran, nanti dilakukan tabulasi tanpa menggunakan rumus, mencari luasnya tanpa menggunakan rumus. Jadi nanti dilakukan abstraksi dengan menggunakan tabulasi, misalnya luas persegi panjang yang pertama berapa, luas persegi panjang yang kedua berapa, ya, dan seterusnya. Kedua berapa dan seterusnya. Catatannya adalah tanpa menggunakan rumus. Apakah bisa? Nah, ini yang nanti akan ditanyakan. Bisa nggak siswa itu mencari luas persegi panjang tanpa menggunakan rumus? Ya, ada caranya nanti. Nah, cara itu yang perlu dipikirkan oleh guru. Guru harus memikirkan bagaimana peserta didik menemukan luas persegi panjang tanpa menggunakan rumus. Baru setelah itu dilakukanlah abstraksi yang terakhir, yaitu menemukan konsep, di mana nanti dengan menggunakan contoh-contoh yang ada sebelumnya, setelah banyak ada persegi panjang, lalu banyak data-data mengenai luasnya tanpa menggunakan rumus, baru ditemukanlah rumus. Jadi rumusnya itu ditemukan sendiri oleh siswa. Konsepnya itu ditemukan sendiri oleh siswa, tentu saja dengan bimbingan guru. Jadi ini kebalikannya, benar-benar kebalikan dari konsep induktif. Jadi kalau konsep induktif itu dari rumus, diawali dengan rumus dulu. Kalau induktif itu diawali dengan kasus, lalu dilakukan pendataan, tabulasi, abstraksi, lalu dilakukanlah penemuan konsep. Sehingga nanti siswa akan tahu ketika ditanya, nah kenapa kok luas persegi panjang rumusnya P kali L? Karena ini Bu, contohnya begini. Dia akan mampu untuk mencari alasannya. Itulah yang diharapkan di dalam pembentukan matematika di dalam pengajaran induktif. Jadi siswa nanti akan mampu bernalar deduktif, tetapi dia akan mampu untuk menguasai alasan-alasannya dengan berpikir induktif. Jadi matematika tidak akan lagi menjadi doktrinasi ataupun dogma. Dia akan menjadi sesuatu yang mampu dinalarkan oleh siswa, sehingga tujuan dari matematika sebagai kristalisasi logika akan terpenuhi. Jangan sampai matematika justru malah menjadi tambahan hafalan. Matematika bukan hafalan. Harapannya dengan matematika, peserta didik itu nanti mampu untuk bernalar logis. Caranya bagaimana? Seorang guru harus mengajarkan dengan cara yang induktif. Dan ini kenapa saya sampaikan di awal, karena nanti dalam pembelajaran kita akan selalu berpikir bagaimana cara untuk mengajarkan matematika dengan konsep yang induktif dalam semua cakupan materi matematika SD dan juga MI. Ini PR besarnya. PR besarnya adalah menemukan konsep pembelajaran induktif untuk setiap materi pembelajaran matematika SD. Itu nanti PR kita dalam satu semester ini. Yang selanjutnya tentang sistematika bersifat deduktif, ini ya, penalaran di dalam matematika. Nah, penalaran deduktif sekarang berawal dari sesuatu yang umum, ya, pedoman tadi, rumus dan lain sebagainya, lalu ke contoh, lalu kesimpulan, kan gitu, berakhir di khusus. Kalau berawal dari pangkal, definisi, teorema, dan juga permulaan, disebut juga spesialisasi. Oke, ini hanya nama lain dari deduksi. Deduktif dia berawal dari rumus. Kalau induktif itu berakhir di rumus, gitu ya. Kalau induktif versus deduktif bagaimana? Penalaran induktif itu biasanya digunakan dalam kajian yang eksperimental. Jadi induktif itu nanti akan mengajarkan siswa untuk bereksperimen sendiri, untuk menemukan sendiri. Biasanya dilakukan pada ilmu biologi, fisika, dan juga sosial. Tetapi harapannya di dalam perkuliahan ini kita juga mampu untuk menerapkan matematika dengan cara yang induktif. Penalaran deduktif merupakan ciri utama dari penalaran matematika. Hal inilah yang menyebabkan matematika bersifat pasti, karena memang induktif itu berawal dari suatu sebab akibat yang pasti. Namun kelemahan dari sistem penalaran induktif adalah pembelajaran matematika adalah sifatnya yang doktrinasi,
sehingga nanti menutup ruang berpikir kreatif. Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya matematika nanti diajarkan dengan cara yang induktif, maka dia akan mempunyai kelemahan. Maaf ya, ini bukan induktif, ini deduktif. Kelemahan dari sistem deduktif adalah peserta didik itu nanti tidak akan mampu untuk mengetahui alasan, sehingga dia hanya akan mampu mengetahui doktrin. Panjang kali lebar adalah cara untuk mengetahui luas persegi panjang. Dia nggak akan tahu bagaimana alasannya, padahal itu yang terpenting. Itu yang terpenting dalam matematika. Matematika mengajarkan untuk bernalar logis, bukan untuk menghafalkan rumus dan mengerjakan soal, gitu ya. Pembelajaran matematika ideal dan inovatif. Yang pertama menggunakan penalaran induktif di awal dan disimpulkan dengan penalaran deduktif. Jadi yang saya sampaikan tadi ya, metode pembelajaran yang baik di dalam mengajarkan matematika SD itu nanti diharapkan dengan cara yang induktif, melalui eksperimen, sehingga nanti mampu menyimpulkan secara deduktif. Jadi diawali dengan induktif dulu. Lalu menggunakan media yang realistik. Nah ini dia. Media yang realistik itu adalah media yang mampu dipegang, mampu diraba, mampu dilihat. Jadi harapannya ketika seorang guru MISD mengajarkan matematika, dia tidak memulai dengan rumus, tapi dia memulai dengan suatu benda yang konkret. Itu nanti akan membentuk suatu pembelajaran yang disebut pembelajaran realistik ya. Lalu menarik dan juga menantang dan juga membuat penasaran. Dan harapannya dari benda-benda realistik yang dikeluarkan oleh guru itu nanti akan menantang siswa untuk penasaran. Itu yang penting. Nah, ini sekarang kita masuk ke cakupannya. Cakupan dari materi-materi matematika SD itu sebetulnya ada 4 besar. Yang pertama adalah himpunan dan bilangan, yang kedua geometri, yang ketiga adalah pengukuran, yang terakhir adalah statistika dasar. Ini yang dipelajari dalam kurikulum yang terakhir, kurikulum yang telah disempurnakan di tahun 2016. Di matematika SD, di mana kita tahu sekarang sudah menggunakan pembelajaran matematika, pembelajaran tematik ya, tematik dan juga pembelajaran yang bisa dikatakan mengadopsi kurikulum 2013. Dari kurikulum 2013 itu setidaknya ada 4 hal utama yang harus dikuasai oleh siswa SD. Yang pertama adalah himpunan dan bilangan, yang kedua adalah geometri, yang ketiga adalah pengukuran, dan yang terakhir adalah statistika dasar. Di dalam himpunan dan ini ada nanti tentang konsep membilang, konsep bilangan, konsep operasi, konsep FPB-KPK, konsep bilangan rasional dan juga bilangan real. Geometri nanti ada konsep bangun datar, ada konsep luas dan juga keliling, ada konsep bangun ruang, konsep volume dan juga luas, konsep pengukuran di mana ada panjang, jarak, waktu, kecepatan, berat, suhu dan lain sebagainya. Lalu ada konsep statistika untuk mengetahui mean, median, modus dan juga penyajian data di dalam banyak diagram. Nah, nanti tugas kita di dalam mata kuliah matematika dasar ini adalah kita harus paham dulu konsepnya. Semua konsep di sini harus paham. Artinya kalau kita diberikan soal mengenai 4 hal ini, seorang guru harus tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Itu yang jelas yang pertama itu. Kita paham konsepnya. Yang kedua, kita paham bagaimana cara mengajarkan konsep tersebut. Itu yang penting. Jadi, paham konsepnya. Anda selaku mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah matematika SCMI ini harus paham mengenai konsep. Jadi kalau misalnya ada soal tentang persegi panjang dengan panjang sekian, lebar sekian, Anda harus tahu bagaimana cara mencari luasnya, bagaimana cara mencari kelilingnya. Setelah tahu caranya, Anda harus tahu bagaimana cara mengajarkannya. Dan ini yang lebih sulit. Memahami itu gampang, tetapi mengajarkan kepada siswa agar paham itu lebih sulit. Dan cara mengajarkan yang baik adalah cara pengajaran yang seperti ini yang saya katakan tadi. Cara mengajarkan yang baik adalah yang seperti ini, yang bersifat induktif, realistik, dan juga menantang siswa atau penasaran. Membuat siswa penasaran untuk menggali lebih jauh. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari dalam 1 semester ini, mulai dari konsep himpunan dulu. Kita nanti akan sedikit-sedikit membahas tentang ini, konsep matematika ini, konsep dari satu persatu kita bahas konsepnya. Setelah kita paham, kita bahas bagaimana cara mengajarkannya, bagaimana cara mengajarkan konsep matematika secara induktif kepada siswa SD atau MI. Itu yang sulit dan itu yang harus kita bahas nanti. Saya pun sampai saat ini belum mampu untuk menemukan cara pengajaran model matematika yang realistik, yang menantang untuk semua pelajaran matematika. Hanya beberapa yang saya mampu untuk temukan. Maka
Harapannya nanti bareng-bareng lah saya dan juga Anda semuanya nanti mampu untuk menemukan cara pengajaran matematika yang realistik. Cara pengajaran yang realistik untuk setiap materi. Dimana ini nanti akan mencakup 4 hal ya. Ini ya. Intinya Anda paham 4 konsep ini dan Anda paham bagaimana cara mengajarkan 4 konsep ini. Inilah nanti yang akan kita pelajari selama 1 semester. Oke, sebelumnya ada satu konsep yang memang sedang booming, sedang digadang-gadang sebagai konsep pembelajaran matematika yang paling akhir atau bukan paling akhir sih, yang disepakati sebagai konsep yang paling ideal saat ini dalam mengajarkan matematika adalah PMRI. PMRI adalah Pendidikan Matematika Realistik Indonesia ya. PMRI Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. PMRI adalah suatu cara bagaimana mengajarkan matematika dengan cara yang induktif tadi ya. Cara yang induktif dengan mengajarkan kepada peserta didik untuk menemukan sendiri konsep. Intinya seperti yang saya katakan tadi, PMRI atau Pendidikan Matematika Realistik itu berawal dari sini. Konsepnya itu diajarkan dengan cara yang induktif, menggunakan media yang realistik, dan yang terakhir dia mengundang siswa atau mengajak siswa untuk berpikir, untuk penasaran, untuk tertantang, dan juga tentu saja untuk menemukan sendiri rumusnya. Jadi itu yang akan kita cari nanti untuk konsep-konsep di dalam cakupan mata pelajaran SDMI. Kalau misalnya mata kuliah MTK SDMI ini kok hanya membahas konsep, ya saya kira Anda semua sudah lulus karena Anda sudah lulus SD. Anda semua sudah lulus SD, otomatis harusnya Anda sudah mampu untuk mengetahui apa itu himpunan, apa itu bilangan, konsep perhitungan di dalamnya, geometri, statistika, dan juga yang terakhir tadi pengukuran. Tapi bukan itu yang penting. Kalau di dalam matematika SDMI ini mata kuliah itu hanya itu yang dipelajari, Anda cukup membaca buku, saya kira Anda bisa hafal, bisa paham sendiri. Tapi yang terpenting adalah setelah Anda memahami konsep, kita mampu untuk menemukan cara mengajarkannya dengan cara yang realistik, induktif, dan menantang atau realistik tadilah. PMRI, Pendidikan Matematika yang Realistik. Oke, saya kira untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf ini agak singkat, tapi itulah gambarannya. Itulah gambaran dari mata kuliah ini. Dan mohon maaf mungkin mata kuliah pertama ini memang pertemuan pertama cukup singkat ya, cukup singkat. Karena memang juga tidak ada kontrak belajar di sini. Kontrak belajarnya sudah ditentukan oleh akademik, di mana yang akan dinilai adalah kehadiran, tugas, lalu UTS dan juga UAS dengan persentase berapa ya? Kalau nggak salah 15, 20, 25 sama 30 apa ya? Sepertinya seperti itu. Yang jelas itu sudah tidak bisa diotak-atik, dan saya juga sudah tidak akan membahas tentang kontrak belajar penilaian karena memang sudah ditentukan oleh akademik. Saya kira cukup sekian untuk mata kuliah hari ini. Yang jelas saya harapkan untuk mempelajari ini dengan baik, dan untuk sebagai gambaran coba Anda mencoba untuk mencari ini coba ya. Mencoba untuk mempelajari dua hal ini. Ini saya bebaskan kepada Anda dulu untuk belajar nanti bagaimana proses ke depannya ya. Jadi minggu depan yang pertama yang akan kita pelajari adalah konsep mengenai himpunan dan juga bilangan, yang akan kita mulai dengan membilang dan juga bilangan-bilangan asli dan juga bilangan bulat. Itu yang akan kita pelajari pertama besok, dan juga tentu saja membahas tentang cara pengajarannya yang induktif, realistik, dan juga menantang bagaimana. Tapi mungkin sebelum ke sana, saya minta untuk mencoba untuk menggali ini coba. Ini nggak saya nilai, ini bukan tugas, saya bebaskan kepada Anda untuk menggali terlebih dahulu mengenai keliling lingkaran dan juga teorema Pythagoras. Coba Anda mencoba untuk menggali bagaimana ya cara untuk menemukan pembelajaran yang induktif, pengajaran yang induktif, mengajarkan konsep keliling lingkaran dan juga teorema Pythagoras secara induktif kepada siswa, itu kira-kira bagaimana. Ini nanti juga akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya, bagaimana hasil kalian di dalam mendiskusikan ini, di dalam mempelajari keliling lingkaran. Saya contohkan ya, untuk keliling lingkaran nanti coba untuk teorema Pythagoras Anda gali sendiri. Keliling lingkaran itu kan nanti bisa dimulai dengan seperti ini kan tadi. Jadi pembelajaran induktif itu bagaimana cara menyusun sebuah pembelajaran induktif untuk keliling lingkaran gitu ya. Untuk keliling lingkaran deduktif berarti bisa dilakukan dengan
menyediakan benda-benda berbentuk lingkaran kan gitu. Guru nanti menyiapkan benda-benda berbentuk lingkaran, misalnya tutup toples, koin, atau misalnya nanti ada eh, yang penting benda-benda berbentuk lingkaran. Jadi sehingga nanti akan disediakan benda-benda yang realistik tadi ya, contoh yang kasuistik melalui benda yang realistik, bisa diraba, bisa dilihat, bisa diukur. Lalu siswa akan melakukan abstraksi, melakukan tabulasi. Untuk koin kelilingnya berapa, untuk tutup toples kelilingnya berapa gitu ya. Lalu untuk yang benda yang lain kelilingnya berapa. Lalu setelah itu siswa dibimbing oleh guru untuk menemukan rumusnya. Ternyata nanti dalam penemuan rumus ini tentu saja nanti siswa akan menemukan nilai pi dulu pasti dari semua rasio itu ya. Jadi nanti siswa diajak untuk mengetahui apa itu diameter dan apa itu keliling kan gitu. Dan dari percobaan yang sini itu kan siswa sudah tahu diameter koin berapa, kelilingnya berapa, diameter tutup toples berapa, kelilingnya berapa. Dan dari situ nanti guru membimbing untuk mencoba mengotak-atik angka-angka tersebut. Nah, nanti akan ditemukanlah nilai pi. Pi itu yang 3,14 itu ya. 3,14 atau 22/7. Baru setelah itu akan ditemukan rumus keliling. Itu contoh bagaimana konsep dasar dalam membentuk dalam mencari konsep pembelajaran induktif untuk keliling lingkaran. Nah, sekarang saya juga meminta Anda coba silakan, ini bukan tugas tapi ini saya harapkan Anda juga mempelajari bagaimana ya cara mengajarkan teorema Pitagoras dengan cara yang hampir sama seperti tadi. Dengan awal yaitu membuat contoh yang kasuistik melalui benda yang realistik, lalu melakukan abstraksi dengan mendata nilai-nilainya, lalu yang ketiga, yang terakhir, guru membimbing dengan secara terbimbing itu melakukan penemuan sendiri gitu ya. Anda coba bisa menjadi bahan angan-angan Anda kira-kira kalau untuk teorema Pitagoras bagaimana ya cara untuk menemukan pembelajaran yang induktifnya gitu ya. Itu gambaran kita di dalam satu semester ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf minggu kemarin saya belum bisa memberikan materi walaupun ini 4 SKS, tapi saya mohon maaf nih, saya ini mungkin untuk sekarang pun ini masih singkat saja. Harapannya minggu depan kita sudah mulai bisa efektif. Silahkan yang sudah menyimak video ini untuk bisa absensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.